Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hendra Kosasi selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi dan informasi, juga kepada teman-teman saya yang saya banggakan dan yang saya cintai. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan dan internet untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar teknologi dan informasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mafaja dari kelas C2 semester 3 di Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon dengan NPM 2021001040. Apa itu jaringan dan internet? Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai jaringan dan juga internet itu sendiri. Jaringan adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Sedangkan pengertian dari internet itu sendiri adalah sebuah jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Selanjutnya, seperti apa sih sejarah perkembangan internet? Jaringan internet itu, nah, di sini saya sudah merangkum beberapa poin-poin mengenai sejarah perkembangan internetnya. Internet itu pertama kali dibuat oleh APRA atau Advanced Research Project Agency pada tahun 1969. Pada saat itu, internet masih berupa sebuah jaringan komputer yang kemudian diberi nama ARPANET, atau ARPANET ini sudah tidak asing lagi untuk kita dengar. Selanjutnya, pada tahun 1969, internet mulai dipakai oleh kalangan terbatas dengan tujuan untuk menghubungkan berbagai kampus dari universitas terpopuler di Amerika Serikat. Sebagai informasi bahwa internet ini pertama kali dibuat di negara Amerika Serikat. Selanjutnya, beriring berjalannya waktu, jaringan internet semakin berkembang pesat setelah diluncurkannya standar protokol TCP atau IP. Kemudian pada tahun 1986, Amerika Serikat membentuk NSF-Net atau National Science Foundation Network untuk menghubungkan jaringan yang tersebar di berbagai negara. Kemudian beralih pada tahun 1993, setiap sistem komputer yang terhubung ke internet harus memiliki alamat IP berupa simbol numerik atau format tertentu sebagai tanda pengenal. Nah, pada tahun inilah internet itu mulai berkembang dengan pesatnya. Kemudian beralih ke zaman digitalisasi seperti sekarang ini, jaringan internet tak henti-hentinya mengalami kemajuan seperti saat ini yang kita rasakan. Selanjutnya, apa itu fungsi dari internet? Fungsi dari internet itu ada banyak sekali, akan tetapi saya di sini merangkum ada 4 fungsi dari internet itu sendiri. Yang pertama, sebagai media komunikasi. Salah satu bukti begitu masifnya penggunaan internet sebagai media komunikasi adalah munculnya berbagai situs media sosial, seperti aplikasi chatting dan lainnya yang bisa semakin memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi. Yang kedua adalah sebagai media untuk akses informasi. Pada zaman saat ini, era internet bisa dikatakan juga dengan era keterbukaan, yang artinya kehadiran internet akan membuat orang-orang lebih mudah mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan. Bisa dikatakan apapun informasi yang ingin kita cari, maka bisa dengan mudah didapatkan melalui jaringan internet. Selanjutnya yaitu sebagai media bertukar sumber daya. Ada banyak sekali orang yang ingin berbagi sumber daya ataupun data kepada orang lain di seluruh dunia. Dan hal semacam ini bisa dengan mudah dilakukan melalui internet. Berupa data atau sumber daya yang sering dibagikan di internet diantaranya adalah jurnal, karya tulis, makalah, video, foto, desain, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu sebagai media untuk akses berita. Dengan semakin banyaknya situs berita online ataupun media online, tentunya berbagai peristiwa terbaru bisa dengan mudah kita ketahui melalui internet. Selanjutnya, kita sebagai pengguna internet, apakah kita tahu seperti apa dampak dari penggunaan jaringan internet itu sendiri?
kita perlu tahu ya teman-teman. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu dampak positif dari penggunaan internet itu sendiri, yaitu ada banyak sekali, akan tetapi saya rangkum ada 4. Yang pertama itu mudah bekerja secara jarak jauh. Tren bekerja jarak jauh sebenarnya tidak hanya karena masa pandemi ini. Sebelumnya sudah banyak pekerjaan yang bisa dilakukan dari jarak yang jauh atau tidak perlu datang ke kantor. Ini semua adalah kecanggihan dari internet. Internet dapat memudahkan para pekerja yang bekerja dengan sistem remote. Selanjutnya yaitu komunikasi tidak terbatas. Nah, selain tidak mengenal jarak, berkomunikasi melalui internet juga tidak mengenal waktu. Tidak ada batasan khusus dalam berkomunikasi menggunakan internet. Tentunya ini akan sangat berguna bagi orang-orang yang selalu memerlukan komunikasi. Selanjutnya yaitu dapat mudah mencari informasi. Hampir semua informasi dapat dicari melalui internet. Ini akan memudahkan pekerja dalam bekerja dan mahasiswa atau siswa dalam belajar. Informasi yang dikemas di internet juga beragam, mulai dari tulisan, foto, sampai video. Semua bisa dicari dan digunakan sesuai kepentingannya masing-masing. Dan yang terakhir yaitu memudahkan dalam bertransaksi bisnis. Di era digital ini, banyak pekerjaan yang dialihkan melalui internet. Salah satunya adalah bisnis. Saat ini, banyak bisnis dari berbagai bidang yang berjalan melalui internet. Oleh karena itu, transaksi bisnis akan semakin mudah dan menguntungkan bagi pengusaha maupun pelaku bisnis. Apalagi jika kita selaku seorang pembisnis UKM yang saat ini masih kebingungan untuk memasarkan produknya melalui internet, kita dapat melakukan berbagai cara promosi untuk efektif menyesuaikan dengan produk yang kita tawarkan. Selanjutnya itu dampak negatif dari penggunaan internet. Nah, yang pertama itu membahayakan informasi pribadi. Saat ini banyak sekali aplikasi atau situs yang mengharuskan penggunanya mengisi informasi-informasi pribadi. Bila informasi-informasi ini disalahgunakan, ini tentu saja akan membahayakan pemilik informasi. Informasi pribadi tersebut bisa juga digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk menguntungkan dirinya. Mungkin saat ini yang sedang ngetren banget yaitu pinjaman online. Bisa saja informasi atau data pribadi itu disalahgunakan untuk aplikasi pinjol tersebut. Nah, selanjutnya itu pelecehan seksual atau biasa disebut juga dengan cyberbullying. Nah, pelecehan seksual secara online itu adalah kasus yang semakin lama semakin meningkat jumlahnya. Seringkali korban tidak menyadari bahwa ia sedang mengalami pelecehan seksual atau bahkan masuk ke perangkat pelaku dalam pelecehan seksual. Biasanya, pelecehan seksual secara online berkedok untuk mutualan atau mengajak berkenalan, kemudian setelah itu memulai percakapan hingga memulai keakraban dengan korban. Nah, ketika sudah memiliki rasa saling percaya, maka pelaku akan mengarah ke tindakan pelecehan seksual seperti meminta-minta foto vulgar dan lain sebagainya. Selain hal semacam itu, pelecehan seksual juga bisa terjadi tanpa disadari. Contoh kecilnya adalah seperti seseorang yang berkomentar tidak senonoh di unggahan seseorang. Biasanya korban pelecehan seksual kebanyakan seorang perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, bagi orang tua harus selalu mengawasi aktivitas anak-anaknya, dan bagi perempuan harus selalu meningkatkan kewaspadaan. Selanjutnya yaitu banyak video atau gambar terkait kekerasan. Zaman sekarang, banyak sekali orang dengan mudah mengunggah atau mengekspos suatu kejadian yang dipublikasikan pun beragam. Salah satunya adalah kejadian mengenai kekerasan. Meskipun tidak selalu penganiayaan atau berhubungan dengan fisik, sangat banyak video atau gambar yang berbau atau mengarah pada kekerasan. Sering beredar di media sosial foto atau video seseorang yang sedang dianiaya atau dibully. Jika hal ini terus dibiarkan, ini bisa menjadi contoh yang buruk, terutama bagi anak-anak. Terlebih jika anak-anak belum memiliki pengetahuan yang cukup, mereka bisa meniru hal-hal seperti itu. Selanjutnya yaitu antisosial atau bersifat individualisme. Internet itu adalah sesuatu yang asik. Bisa dikatakan juga sesuatu yang asik.
Seseorang bisa menggunakan internet selama berjam-jam tanpa henti. Maka dari itu, banyak anak-anak yang lebih sering berada di dalam kamar dan bermain internet ketimbang keluar rumah dan melakukan kegiatan sosial dengan teman-teman sebayanya. Ini adalah salah satu dampak buruk dari internet. Seseorang yang hanya terpaku pada internet dan tidak melakukan interaksi secara langsung bukanlah hal yang baik. Nah, kita pernah nggak sih, tentunya kita tuh pasti pernah banget berpikiran seperti apa sih internet di masa yang akan datang, akan secanggih apa internet di masa depan. The internet in the future. Nah, di sini saya sudah merangkum pendapat-pendapat para ahli mengenai internet di masa depan. Banyak yang memprediksi jika kebutuhan terhadap internet di masa depan akan satu level dengan kebutuhan terhadap listrik. Internet akan semakin mudah diakses oleh siapa saja, tidak memerlukan banyak perangkat serta keberadaannya sangat vital. Selain itu, di masa depan diprediksi juga berbagai alat telekomunikasi mulai menggunakan internet sebagai sarana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, atas kekurangannya saya ucapkan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.